Jangan lupa like and subscribe. Ya, tahu kan? Iya loh, saya pengen kalian tuh sebenarnya like and subscribe dosen-dosennya gitu. Kalau jumlah kalian 140 orang kan lumayan tuh. Nanti kalau jumlah anak SI sudah sampai 300, wah, subscriber 300 loh per semuanya. Oke, saya login ya sebagai dosen, sorry, lupakan yang tadi. Iklan. Nah, saya login sebagai dosen ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, saya login sebagai dosen. Nah, ini dosen. Dosen sudah saya latih ya teman-teman. Saya sudah kemarin ada sosialisasi, jadi sudah paham gitu. Jadi kalian tinggal bimbingan gitu. Nah, Pak, bimbingannya boleh fisik apa? Boleh. Ya. Tapi kalau kalian mau online juga boleh. Serah kalian ya seperti apa. Yang penting yang harus kalian lakukan pertama kali apa? Pertama kali ngisi logbook tadi 30 hari kerja, ngupload laporan. Ya, jangan nggak diupload laporannya. Ya. Kalau nggak diupload laporan percuma, nggak bisa jalan teman-teman. Sistem itu udah saya buat sedetail seperti itu gitu ya. Tujuannya apa? Biar kalian tuh ngikutin standar mutu. Ya, standar mutu yang ada di Prodi SI. Nah, ini halaman dosen teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau kalian dipilihkan dengan saya sebagai Pak Putu, saya akan cek di sini di sistem PKL. Siapa aja nih yang jadi mahasiswa pembimbing pelaksana PKL saya, diklik di sini di menunya. Ini juga buat Bapak Ibu dosen ya, ini nanti boleh dimulai dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini klik. Nah, lihat data PKL ya, klik di menu sistem data PKL, di sini sistem PKL. Lihat data PKL di sini. Nah, data PKL. Nanti untuk skripsi mungkin saya akan buat begini juga, tapi ya sistemnya lebih canggih. Jadi kalau dia belum PKL, belum PKL, belum ngumpul publikasi, belum ngumpul ini, maka menu seminar hasil tidak bisa dilakukan. Ya. Makanya kayak PKL harus selesai dulu, ya kan. Makanya jangan kayak pikir, waduh, kayak mana nih Pak, PKL saya belum, ya nggak bisa, kan nggak bisa hasil loh. Ya. Standar mutunya itu udah ada kami. Jadi kalau misalnya contoh Pak, saya baru PKL di semester sama-sama skripsi misalnya, ya selesaikan PKL secepatnya gitu. Sebulan harus selesai, baru minta nilai, baru bimbingan dulu PKL, baru kan selesaikan skripsi. Proposal boleh kalian. Pak, saya mau maju proposal dulu, boleh proposal. Tapi untuk hasil itu nanti saya blok. Ya, saya blok sistemnya. Jadi Anda nggak bisa seminar hasil gitu. Ya. Kenapa Pak gitu? Ya karena memang aturannya teman-teman. Saya nggak pengen kalian udah lulus skripsi, PKL belum lulus gitu loh. Lucu kan gitu. PKL belum lulus sudah skripsi lagi. Nah, ya. Skripsi mah lulus lagi. Nah, ini saya sebagai dosen ya, lihat di sini. Nah, saya akan tahu, oh, kalian ngambil judul ini, ya kan? Oh, ini udah ada penilainya, 30 hari kerja udah dilaksanakan. Oh, laporan PKL-nya ada ya, ini saya bisa download. Ya, artinya saya sebagai dosen bisa download tuh, nggak perlu kalian kasih fisiknya juga bisa saya. Gitu, ya. Kita mengurangin paperless lah. Tapi kalau ada dosen yang minta pakai kertas aja ya deh ya, biar enak coret-coretnya, boleh. Nah, kami juga kertas bekas tuh boleh teman-teman ya. Kertas bolak-balik gitu. Jadi contoh habis dicoret-coret ganti sebaliknya gitu. Nggak usah kertas baru lah gitu. Ya. Kadang-kadang saya juga lebih suka kertas sih kadang-kadang ya, karena enak coret-coret gitu ya. Tapi kalau saya udah sekarang itu saya lebih suka komen-komen aja gitu. Cuma kadang-kadang banyak juga mahasiswa tuh pengalaman dikasih komentar malah ketinggalan gitu, lupa diedit. Nah, oke, di sini saya dapat ya, ini data kalian saya dapat, laporan kalian saya juga dapat di sini ya. Di sini saya dapat, logbook kalian juga saya bisa lihat. Saya dosen pembimbing kalian ya, saya bisa lihat, oh ini logbooknya. Ngapain aja ya si Galda ini gitu ya contoh. Jadi saya bisa tahu kalian 30 hari kerja itu ngapain aja gitu. Ya. Ngapain aja kamu di tempat PKL gitu, ya kan? Maka bisa dilihat itu, oh bikin spanduk, oh bikin ya aset digital ya gitu. Nah, itu cara kerjanya teman-teman ya. Jadi dosen pembimbing lapangan kalian atau dosen pendamping kalian di fakultas itu bisa nilai kalian dari apa? Dari kegiatan kalian gitu loh di sini. Nah, di sini ngapain aja. Tapi kalau kalian tulis apa? Bikin kopi atau fotokopi gitu ya, itu bakal dimarahin kalian. Apa nih suruh fotokopi? Ngapain nih input data? Input data apa? Nah, itu harus jelas gitu loh. Tapi kalau di sini dibacakan enak nih. Oh, bertemu dengan pendamping, oh bertemu berkenalan. Oh, di sini pembagian tugas, oh gitu. Nah, itu udah jelas teman-teman, enak gitu. Tanggalnya ada di sini, oh tanggal 15 ya. Gitu. Saya zoom kali ya. Ntar ya zoom bisa. Nah, nih ada tanggalnya ya di sini. Makanya bisa kelihatan kalian gitu ya tanggalnya.
Oke, sudah ya, ini saya rasa cukup. Nah, sekarang yang harus saya lakukan apa Pak? Setelah mengumpulkan laporan tadi, Anda chat teman-teman, chat dosennya. Ya. Nah, chatnya gimana? Ya gini, ini chatnya, mana chatnya di sini, bawah sini. Ya. Nah, nanti kalian chat pakai akun kalian di sini. Silahkan klik di bagian bawah, di bagian bawah sini. Itu akan muncul menu chat di sini. Ya. Ini menu ini nggak muncul loh teman-teman kalau kalian belum ngupload laporan. Ya kan, makanya saya bilang itu sudah terbuat terstruktur gitu loh. Jadi kalau kalian bisa pengen muncul duluan dong, nggak bisa, itu udah ada strukturnya. Buat dulu laporannya, download laporan template di sini, Anda edit, Anda buat dulu laporannya, baru Anda upload Word-nya ke sini ya, baru Anda chat ke siapa, ke dosennya di sini chat. Nah ini uploadkan lagi laporan juga boleh ya, saya saran sih uploadkan lagi ya. Contoh gini nih, saya uploadkan ya, tapi jangan PDF ya teman-teman ya. Kalau kalian mau biar bisa dikomentarin, itu bagusnya Word ya. Contoh nih saya kasih Loa aja, contoh ya Loa. Nah ini, nah ucapkan seperti biasa teman-teman ya, yang sopan ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ibu gitu ya, maaf mengganggu bapak dong, kan saya bapak mengganggu bapak saya, Galda ya kan, Galda mahasiswa SI 2020 A. Kebetulan saya telah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Berikut saya kirimkan laporan PKL saya untuk progres pembimbingan. Nah ini boleh ya, kalimatnya seperti itu boleh. Serah kalian, yang penting kalian tahu lah maksudnya seperti apa, biar dosen kalian tuh udah tahu, oh mau bimbingan. Simpan di sini. Nah gini ya, nanti kalian kayak chat-chatan gitu kayak di Facebook tuh temen-temen ya. Nah itu ada jamnya ya, mau kalian jam malam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah seperti itu. Nah simpan dulu chatnya ya. Makanya ya pakai internet lah. Nanti rencana ke depan mungkin bisa saya buat berbasis mobile, mungkin bisa. Tapi ya bagus saya komputer teman-teman, karena file kalian pasti di komputer kan. Nah sudah ya, setelah di chat itu akan muncul di bawah sini teman-teman ya, teman-teman ya, untuk yang mahasiswa dulu. Nah di sini ya, lihat ada foto kalian di sini, prosesnya namanya bimbingan ya. Di sini bisa di-download teman-teman ya. Nah, download filenya. Ternyata ada salah ketik nih Pak, aduh saya nulis kalimat nggak sopan misalnya. Anda bisa hapus ya. Editnya nggak ada editnya ya. Saya nggak buat edit, males gitu. Ya, jujur aja males. Mending kalian hapus aja dah, ulang lagi gitu ya. Nah, di sini Anda bisa download file yang tadi. Nah, gini. Tuh, di-download file laporannya. Jadi kayak email teman-teman ya, kayak email gitu. Bisa dilampirin. Saya pengen buat kayak Facebook teman-teman. Nah nanti di bagian saya sebagai dosen itu ada menu di chat di sini juga. Saya tinggal refresh, muncul itu bimbingan kalian tadi, chat bimbingan kalian. Lihat di sini ya. Kilu bah. Nah ini ya. Nah kilu. Nah nih. Maka saya sebagai dosen, oh si Galda mau bimbingan. Ya Pak, oke. Nah, kalian boleh ketemu langsung juga boleh. Nah, contoh ketemu langsung aja, tapi dosen itu wajib menuliskan revisian, teman-teman. Nah, revisiannya di chat ini, teman-teman ya. Pak, kenapa nggak dituliskan langsung gitu? Ya, kita butuh namanya akuntabel, kredibel juga gitu, tercatat di sini. Nah, contoh pada saat saya Anda bimbingan, saya akan download laporan kalian, terus saya komentarin di situ. Saya kasih blok-blok gitu ya, diblokin, saya kasih stabilo gitu ya. Ya kan, saya akan centang-centang. Cara nyentangnya kan gampang, tinggal gini teman-teman ya. Contoh ya, oke nih di bagian sini nih, nah saya kasih komentar atau saya blok gini, ini dibaikin ya. Nah itu yang enak sih, kalau pembimbingnya yang udahlah pakai Word aja lah, chat aja boleh gitu, bebas ya. Aduh, nggak usah ke kampus lah, capek gitu. Saya kebetulan udah pulang, lewat aja ya, lewat Siplo aja ya gitu. Itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dosennya pengen ketemu langsung, kalian harus ketemu langsung. Jangan, saya males chat aja gitu.
Jangan ya. Nah, tetap chat ini juga diisi ya teman-teman. Chat ini diisi sama siapa? Sama dosen. Nah, begitu kalian chat gini kan saya akan ada revisi tuh walaupun ketemu fisik nih. Oke, revisinya tadi sudah saya tulis ya di sini. Nah, kita ketemu nih. Nah, saya sebagai dosen Anda pas begitu revisi, kan sudah saya tandain ini tadi coret-coretannya gitu ya. Saya tinggal upload lagi laporannya teman-teman. Nah, gini, saya upload ya laporan. Laporan kalian ada revisi ya coret-coretannya gitu ya. Di sini saya upload aja nih. Oh, contoh. Ini contoh ya. Maaf nih, saya nggak pakai laporan asli. Pakai yang ini aja ya. Nah, ini. Nah, terus akan ditulis di sini revisi sama dosennya. Nah, Bapak Ibu, ini juga cara kerjanya ya. Revisi. Nah, selama si dosen belum ketik selesai, ya, selama dianggap kalian tuh masih banyak revisi, belum bagus, laporannya nggak jelas lah gitu-gitu, Anda nggak ada, si dosen nggak akan bisa juga ngisi nilai kalian. Ya, dosennya juga saya kunci tuh, biar nggak bisa nilai gitu. Ya. Nah, kalau Anda ngilang, Pak, maksudnya ngilang, Pak, Anda siap-siap dimarahin. Kenapa? Ada catatan di sini tanggal kalian bimbingan. Baru muncul 2 tahun kemudian, gitu, atau setahun kemudian, Anda bakal marahin, atau kami suruh PKL ulang aja dah, gitu. Ya. Karena udah kelamaan, teman-teman ya. Jangan sampai kalian PKL nunggu dicuci gudang atau 7 tahun, gitu ya. Jangan dong. Gitu. Ya. PKL itu selesai Anda PKL, bikin laporannya. Ya. Jangan suka menunda-nunda. Gitu. Ya, nanti aja lah, masih 1 semester, masih lama. Itu kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu ya dosen, silahkan tulis sini ya. Nah, di sini tulis sini revisi dari saya. Ini contoh dari yang saya. Ini boleh gini ya Bapak Ibu. Ini untuk yang dosen ya. 1, misalnya pada pendahuluan sebaiknya dilengkapin, nah ya, sebaiknya dilengkapin gambar atau latar belakang yang jelas. Nah, gitu, yang jelas sehingga alur PKL itu sesuai dengan ya. Terus 2, struktur organisasi kok tidak jangan pakai bahasa biasa. Sebaiknya dilengkapin ya, sebaiknya dilengkapi dengan gambar yang sesuai. Nah, gitu ya. Nanti dia bisa cek ke kalian juga ya, ke mahasiswa. Nah, ingat statusnya masih revisi nih ya. Kalau revisi pas saya kirim, simpan. Ini ya, saya simpan. Klik. Ini saya lagi puasa nih, bikin video lagi. Ini seru sih. Nah, ya itu chat-chatan ya teman-teman, chat sampai intinya sampai kalian nggak ada revisi gitu ya. Kalau kalian udah nggak ada revisi dan dianggap benar, maka otomatis nilai kalian keluar dan kalian bisa jilid laporannya. Nah, ini chatnya seperti ini ya. Nah, ini ada kalian, ada dosen. Nah, di akun kalian gimana? Bentuknya sama ya. Pas kalian refresh, nah muncul di situ. Saya sarankan begitu ada Anda habis bimbingan, itu chat ya teman-teman, chat lewat WhatsApp. Kebetulan kami ini di sini nggak ada menu notif ya, belum ada notif, saya belum lengkapi notifikasi. Jadi saya sarankan kalian kalau misalnya lewat Siplo, itu jangan lupa chat lagi dosennya, pribadi PM. Bu, saya dari mahasiswa SI, ya kan, saya udah ngechat di Siplo Bu untuk bimbingan PKL saya. Kalau perlu fotokan, gini difotokan, ini Bu chat saya Bu ya. Nah di sini ternyata udah dibalas nih sama Pak Putut. Wah, ya kan dibalas jam sekian nih siang-siang saya buat nih jam 1 siang. Nah, ya kan. Makanya nanti kalau kalian aneh-aneh gitu ya, jadi udah kelihatan lama, kok nggak bimbingan lagi. Contoh nih, habis saya revisi gini kalian ngilang lama. Kelihatan kalian. Loh, udah setahun ya? Ngapain aja kamu setahun? Nah, omelin dulu lah. Alasan apa kalian setahun lama-lama? Ngapain PKL doang? Tinggal di revisi bentar. Ya berarti Anda malas gitu. Nah, maka kalian cobalah untuk cepat lulus. Ngapain juga sih kalian lama-lama gitu, ya. Yang ada di omelin juga kalian nanti down lagi, ya kan. Ya enggak lah, tinggal revisi ya, kalian tinggal download. Oh, ada revisi nih. Silakan cek filenya nih, di sini Anda cek, bisa di-download. Nah, download di sini kan. Tulisannya bentuknya ada tulisan revisi. Ya. Nah, ini contoh. Nah, bentuk seperti ini. Bisa Anda baikin, Anda baca. Oh, ini revisiannya, baikin. Nah, begitu sudah Anda baikin lagi, ya. Nah, saya buat 2 kegiatan aja ya. Mungkin harusnya 4 kegiatan atau lebih. Nah,
setelah dapat revisi dari si dosen, ya, setelah dapat revisi dari dosen, bentuk Word-nya bisa di-download ya, di-download bisa. Jadi Anda seperti email-emailan tapi lewat aplikasi Siplo aja, gitu. Ya. Ntar, aku buka nih. Nah, ini kebuka ya. Nah, ini contoh aja. Saya kasih kalian iseng upload file jurnal. Nah, terus saya chat lagi gitu loh. Anda revisi kan? Anda revisi dulu lah, jangan sampai nggak revisi. Nah, oke, pas sudah ada revisi ini, Anda balas lagi dengan file yang udah Anda baikin. Ya kan? Baik Bu, untuk revisi yang Ibu sarankan sudah saya kirim. Kirim aja file, nggak apa-apa nih ya. Kirim lagi file lagi. Bentuknya Word, kirim lagi. Ya. Nah, gini ya. Baik Bu, baik Pak, baik Pak. Ya, boleh pakai assalamualaikum lagi ya boleh, tapi langsung jawab boleh. Baik Pak, sudah revisi yang Bapak minta, sudah saya perbaikin sesuai arahan Bapak. Silahkan dicek pada file. Nah, gini ya, terlampir boleh ya. Oh, chat. Kalau Anda mau langsung juga boleh ya, tapi nanti wajib ditulis di chat sini ya. Wajib loh ya, bukan lagi pilihan, wajib. Jadi kalau, aduh Pak, saya pengen ketemu langsung dengan dosennya nih sekalian ngampus gitu. Ya tapi Anda harus tulis chat di sini ya. Seperti logbook tadi maksa gitu ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan, ntar lagi, tunggu ya. Nah, saya buat 2 kali progres ya. Nah, saya upload lagi nih. Ya kan, saya upload. Nah, nanti begitu kalian, itu mirip seperti kita di Facebook teman-teman ya. Chat-chatan gitu ya. Bisa di mana aja. Artinya apa? Di sini kita mengurangin yang namanya mungkin operasional gitu. Jadi kalau kalian mau online juga bisa, tapi kita terdata teman-teman, jelas datanya, jam berapa prosesnya. Kalau dosennya bisa malam ya nggak apa-apa. Misalnya contoh mau ngirimin malam juga nggak apa-apa. Pak, saya pas malam-malam Pak kerjanya, ya udah kirim dulu, besok pagi di chat dosennya. Pak, mohon maaf saya udah ngirimkan perbaikan. Nah, di sini ini ya. Kalau salah ketik hapus saja ya, jangan diedit tuh. Saya chat lagi, oh udah kamu kirim ya Galda, ya saya cek ya. Nah, saya login tuh sebagai dosen di Siplo, ya kan. Nah, saya lihat lagi bimbingannya. Nanti skripsi juga mungkin saya buat kayak gini ya. Jadi skripsi itu nggak harus yang paling bagus ketemu langsung sih, tapi tercatat juga di sistem teman-teman bukti bimbingannya gitu loh. Jangan sampai nanti begitu bimbingan tapi kan nggak nyatat apa aja revisiannya gitu. Oke, saya revisi lagi yang terakhir 2 kali ya. Nah, muncul kan, baik Pak, revisi yang saya minta sudah dibaikin, terlampir. Saya download, saya baca lagi, saya cek lagi, revisi lagi ternyata di bagian mana, mungkin bab 4, nah gitu ya. Bisa juga nggak pakai file juga bisa, tergantung dosen ya. Kadang ada dosen yang ngasih file sih, suruh langsung tulis doang ya. Nah, saya dosen apa, saya nggak usah kasih Anda, nggak usah nguploadin, ya males gitu. Bisa, nggak apa-apa ya, bebas. Nah, saya upload lagi, masih revisi nih di sini. Ya, maka Anda akan terus-terusan chat sampai selesai. Ya. Nah, revisi laporan sebagai berikut ya. Nah, ya kan, saya kasih nomor, hanya pada bagian bab pembahasan sebaiknya dilengkapin tabel yang jelas dan bukan capture. Kadang-kadang sering tuh table di capture. Nah, gitu. Terus pada tampilan aplikasi itu disesuaikan lebar gambarnya. Ada kesimpulan. Nah, contoh ya, saya buat cepat aja. Pada kesimpulan dan saran harus jelaskan apa hasil PKL dan saran perbaikan ke depan. Nah, saya save ya, saya simpan. Itu chat-chatan ya. Jadi kalian chat-chatan. Berapa kali Pak? Ya tergantung revisi dari dosen. Ya kalau ada revisi banyak kayak mana? Masa Anda mau cepet? Aduh kok saya mau cepet? Nggak bisa guys. Ya, itu sudah dari SOP seperti itu. Ya, bukan berarti apa gitu. Karena dosen itu udah punya standar teman-teman ya. Dosen atau prodi itu udah diberikan standar, laporan itu harus lengkap, harus bagus gitu. Ya. Nah, alhamdulillahnya apa? PKL nggak ada seminar loh teman-teman, nggak ada seminar PKL loh. Jadi kan tinggal koordinasi aja sama dosennya, pembimbingnya gitu. Bimbingan aja sama dosennya, bimbingan. Udah. Gitu loh. Ya.
Nah, ini ya chat lagi. Nah, muncul nggak di chat saya sebagai mahasiswa? Ini mahasiswa ya, chat. Ya. Kalau mau ngetahuin saya login sebagai mahasiswa di mana, lihat di pojok ujung atas ini ada menu mahasiswa. Kalau yang staff, nah saya dosen, ini dosen. Ya, di atas. Untuk di website SI ini emang seperti itu teman-teman ya. Makanya udah bagus tuh kalian punya sistem. Ya. Artinya apa? Membantu kita juga. Artinya akuntabelnya terdapat. Gitu. Oke, kita lihat chatnya Pak Putut. Ada revisi nggak ya? Nah, nanti biasanya Pak Putut akan hubungin Anda lewat WhatsApp gitu. Gak ada cek ya Siplo, saya sudah kasih revisi tuh untuk lapor PKL. Nah, gitu. Nah, balas lagi ya. Kalau udah Anda baikin, kalau bagus cepet enak juga sih. Nah, oh ini perbaikannya ya. Nah, saya bisa download filenya di sini. Ya. Nah, saya langsung balas lagi ya, chat lagi di sini. Tombolnya mana Pak? Ini ya kecil nih ya. Nanti kan nyari mana Pak tombol chatnya? Bingung. Ini loh kecil ya, gini. Nah, ini. Nah, chat lagi, laporannya upload lagi. Oke Pak, saya perbaikin. Nah kali ini udah bener nih. Saya rasakan saya buat bener, saya buat selesai. Ya, upload lagi lah. Ya, udahlah pakai template ini aja, buat contoh-contoh aja. Baik Pak, Pak berikut. Baik Pak Putut. Jangan apa ya. Baik Pak Putut. Baik Pak, sudah saya perbaikin. Jadi saya perbaikin. Revisi laporan PKL yang Bapak mohon dapat dikoreksi dalam kurung terlampir gitu ya. Nah ini ya yang sopan ya teman-teman. Nanti Bu tolong periksa Pak udah selesai nih gitu, jangan nanti dilihat sama dosen lain atau itu kok nggak sopan ya gitu loh ya, kayak teman sendiri gitu ya. Jangan, walaupun bahasa saya supel orangnya manggil teman-teman gitu ya, tetap kalian jaga etika, kan saya dosen Anda gitu ya. Hello guys, itu kan maksudnya biar kita lebih akrab dan tidak terlalu jauh. Saya takut itu kalian menganggap kami itu dosen tuh kayak orang yang ditakutin gitu. Saya nggak pengen ditakutin sih, saya pengen dihargain saja sih, atau dimengerti dan kalian paham posisi Anda sebagai apa gitu aja sih. Nggak harus kalian takutin Pak Putut tuh di harus sembunyi gitu. Janganlah ya, kita tuh sama-sama mencari ilmu kok, berbagi ilmu gitu. Yang penting tahu kondisi sama menghargai itu artinya, oh saya mahasiswa loh, saya hormatin dosennya, saya harus hargain dosen saya sayangin dosen saya juga sayangin kalian sebagai mahasiswa kok. Lanjut lihat ya chat-chatannya ya, udah banyak nih, asik gitu ya. Nah ternyata saya cek lagi di akun saya sebagai dosen. Nah di sini saya ngecek kan, oh udah bagus nih. Nah maka saya akan tulis selesai teman-teman ya. Nah ini Bapak Ibu dosen juga ya, mungkin bisa dilihat di video kali ini ya, dilihat ini chat-chatannya, ini ada buktinya ya, seperti itu. Jadi ini sudah selesai ya. Itu klik di bagian selesai. Boleh yang di akhir gak usah ngupload laporan juga boleh. Itu klik aja selesai. Gitu. Nah contoh ya, saya chat di sini. Jadi menu nilai itu gak akan muncul ya Bapak Ibu dosen ya, dosen SI, dia gak akan muncul selama dalam proses pembimbingan, itu gak muncul nilainya gitu ya. Saya harus ngapain Pak ya, dosennya wajib menulis selesai di sini. Nah selesai ya. Oh baik Zelda, saya rasa cukup. Nah gitu ya. Senang tuh Mas tuh. Saya rasa cukup. Ini sudah lengkap dan sesuai. Nah ingat ya, ada lembar pengesahan. Ingat, lembar pengesahan itu tanda tangan dosennya sama stempel ya, stempel dari fakultas. Pokoknya di bagian lembar pengesahan di sini nih. Ya di bagian sini. Ini dilengkapin ya. Kalau nggak salah lembar pengesahan mana ya? Nah ini lembar pengesahan. Ini minta fisik ya teman-teman ya, tanda tangan fisik. Jadi kan datangin dosennya sama Bu Islamiyah ya sebagai kaprodi tuh ya. Dosennya di sini tulis NIM namanya ya, ingat NIM namanya ya, tanggal berapa konsultasi terakhir ya, dinyatakan memenuhi syarat. Nanti tanggal di sini boleh tanya sama dosennya, Bu tanggal di sini isi berapa ya Bu misalnya ya. Boleh kalian tulis di tanggal pas kalian chat di sini terakhir, boleh. Nanti kalau tanggalnya tuh tulis ya kan. Dan sesuai silahkan ya, gini ya nih ya, silahkan silahkan temuin saya untuk tanda tangan pengesahan. Nah, simpan ya, tanda pengesahan laporan PKL Anda ya kan, simpan. Nah setelah disimpan teman-teman, dosen itu akan muncul menunya, menu untuk menilai ya, akan muncul menu untuk menilai.
Ya, saya simpan. Dan dia bisa lihat nilai dari pendamping lapangan. Ya, pendamping lapangan bisa dilihat. Kalau nilai rendah ya mungkin nanti dia akan ngasih nilai yang mungkin bisa ditinggikan seperti apa. Nah, makanya kan PKL aja. Nah, lihat muncul menu nilainya kan. Nah, wow. Oh, dari Mitra dapat 90. Nah, dapat ya sudah. Nah, di sini pembimbing nilai sini. Nah, nilai totalnya baru 45 nih. Belum lulus dong. Nah, maka saya sebagai dosen, saya udah nilai bagus. Penulisan laporan udah lengkap. Wow, saya kasih nilai 95. Misalnya ya, saya baru penguasaan materi. Oh, dia menguasai materi PKL yang sedang dibuat, bikin video tadi udah bagus. Saya kasih misalnya 88. Nah, di sini akan dapat nilai akhir 91, teman-teman ya. Nah, setelah ini disimpan, klik simpan. Ini klik ya Bapak Ibu, ini buat Bapak Ibu juga dosen. Habis ngasih nilai, klik setuju. Nah, untuk nilai Bapak Ibu bisa ngotak-ngatik ya. Kalau tadi kan dosen pembimbing lapangan nggak bisa otak-atik tuh. Nah, kalau dosen pembimbing bisa ya. Gitu. Nah, disimpan. Maka setelah Bapak Ibu simpan ya, tugas terakhir dari mahasiswa adalah membawa lembar pengesahan dan bersiap untuk menjilid ya. Bersiap untuk menjilid laporan tersebut. Ya. Nah, ini nilai sudah masuk sini ya. Nah, buat adik-adik mahasiswa ya, nih udah dinilai ya. Nah, ini udah masuk nilainya tuh ya. Total nilai kalian tuh dapatnya 90. Dapat A dong berarti, alhamdulillah. Nah, dinyatakan lulus. Otomatis by sistem lulus kalian ya. Nah, kalau selesai gini gimana Pak? Nah, tugas kalian terakhir adik-adik ya, minta tanda tangan sama dosen untuk ini. Pertama ngisi lembar pengesahan di sini, nama lengkap dosen ini siapa, sama tanda tangan Bu Islamiyah ya sebagai koordinator prodi ya. Setelah itu mungkin entah di stempel ya kan. Baru kalian jilid satu. Tapi ingat jangan lupa watermarknya dihilangin ya. Watermarknya dihilangin. Nanti kemudian dosennya jangan lupa. Nanti saya ingatkan lagi watermarknya dihilangin. Cara ngilang watermark gimana? Klik di bagian heading. Nah, baru klik gambar watermarknya delete. Tapi untuk yang PDF teman-teman ya, itu nanti wajib ada watermarknya. Bikin 2. Nah, cara gimana Pak? Begitu kalian dapat lembar pengesahan di sini udah ditandatanganin, itu kalian scan ya, kayak scan baru kalian taruh di bagian lembar pengesahan di sini. Ya. Tapi kalau untuk yang fisik itu wajib asli. Repot memang sih 2 kali kerja ya. Jadi saya ulang lagi, yang fisik itu asli ya. Terus nanti yang di upload di Siplo itu yang PDF yang udah ada lembar pengesahan juga, tapi bentuknya boleh gambar atau scanan. Ya, ini saya ulang lagi loh ya, jangan sampai nanti lo kok di upload di Siplo nggak ada tanda tangannya gitu. Maka jangan kaget kalau Anda nggak akan dikasih sama Mas Didi atau Mbak Desi itu lembar penilaian. Nah, habisnya saya akan jelaskan. Nanti Mbak Desi sama Mas Didi itu ngecek, loh kok di laporan akhirnya nggak ada nih, yang nggak ada tanda tangan Luis, nggak ada tanda tangannya pembimbing. Anu Pak, itu udah saya PDF kan, nggak bisa teman-teman ya. Anda harus scan PDF-nya, scan lembar pengesahannya sudah di scan. Gitu. Nah, setelah selesai, Anda upload nih. Saya sebagai mahasiswa lagi, saya sebagai mahasiswa lagi, ya. Saya refresh dulu ya sekali. Nah, begitu ada nilai, Anda bisa lihat di sini nilainya, ya, nilainya di sini. Ya. Nilai udah dikasih itu bukan berarti udah lulus nih, udah aman. Nggak gitu guys, kalian harus mengumpulkan lembar penilaian. Lembar penilaiannya udah otomatis by system. Nah, by systemnya ini yang bisa ngeprint siapa? Admin prodi. Nah, admin prodi itu sebagai kualitas kontrolnya lagi buat kalian, gitu loh. Ya, ribet banget ya Pak. Tapi ini menjamin teman-teman. Ribet itu kan sebenarnya karena kalian tuh pengennya cepet gitu. Enggak, tapi ini kita penting gitu loh. Jangan sampai nanti laporannya nggak jelas, lembar pengesahannya nggak ada, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nilainya nggak Pak? Bisa. Nih, nilai kalian bisa kelihatan tuh. Ya, kami kasih lihat. Ya. Oh, ternyata saya rendah di bagian ini. Ini buat evaluasi buat kalian. Ya. Saya kasih lihat nilainya. Tapi nanti kalau kebijakan ke depan, Pak nilainya disembunyiin aja dong. Bisa juga. Tergantung kebijakan prodi. Kalau saya sih ngikut aja. Tapi kalau saya ya sebagai dosen, apa sih susahnya ngasih nilai dilihat kan evaluasi buat dia. Ya bisa contoh Pak, nilai saya rendah Pak sama pembimbing, ternyata laporan saya dapatnya 60. Ya memang kalian laporannya nggak bagus kayak mana dong. Atau pas di sini ternyata kalian inisiatifnya jelek 60. Masa Anda malu itu mau dinaikkan nilainya? Ya Anda harus introspeksi. Kenapa ya pembimbing lapangan saya ngasih nilai 60? Ya kan? Oh saya kurang inisiatif. Oh iya kemarin saya diem aja di pojokan main game. Misalnya ya.
seperti itu. Jangan Anda malah marah-marah, Pak saya nggak mau nilai saya harus bagus. Ya gimana masih nilai bagus, orang Anda aja waktu PKL nggak benar gitu prosesnya. Ya. Input, proses, output. Ya. Pas pembimbingan makanya Anda harus maksimal gitu. Ya. Tanya dosennya. Nah, ini Anda chatnya udah kelihatan. Ya. Kalau saya akan lihatkan. Nah, di sini. Ya. Nah, tahap akhirnya Anda harus upload PDF yang sudah ada tanda tangan lembar pengesahan. Anda scan, Anda taruh, sisipkan di laporan PDF. Baru Anda upload di bagian sini ya, di bagian atas lagi upload. Nanti yang ngecek Mas Didi atau Mbak Desi, saya akan cek di sini. Nah, jadi yang diupload contoh gini ya, saya upload yang PDF ya, PDF. Ini terakhir tahap akhir ya. Kalian upload PDF-nya gitu. Nah, contoh saya ambil aja lah cover aja ya. Nah, PDF ya, di sini contoh PDF, open. Nah, ya, baru simpan. Ya. Makanya kan saya tahu teman-teman kalian kalau misalnya ada yang nggak mau nonton, ada yang nggak baca, ya suruh aja nonton video ini gitu. Kalau nggak mau nonton video ini ya udah ya siap-siap aja kalian diarahkan dosen, dimarahi dosen. Kamu nonton video nggak gitu loh. Sering banget kan, Pak habis ini ngapain, Pak habis ini ngapain gitu. Ya kan. Ya dosen itu nggak harus ngurusin itu semua gitu loh. Kalian udah dikasih tutorial kan, tutorialnya video ini, makanya tonton gitu. Jadi kalau teman kalian, mohon maaf nih ya, dia bilang habis ini ngapain nih? Kalau kalian lagi sibuk, suruh nonton video aja. Ya lumayan dong nambah viewer saya kan gitu ya. Nah ini ya laporan sudah. Terus tahap akhir saya ngapain Pak? Nilai udah dapat nih Pak ya kan. Laporan sudah saya upload Pak, laporan PDF yang di sini, dan saya sudah dinyatakan lulus di sini ya. Ntar, laporannya kok masih Word ya, karena sih ntar, laporan ini laporannya tar laporan. Jangan sih PDF kok tadi. Oh tadi formatnya ya. Oh saya ganti ya. Dia tadi error dia tadi laporannya error. Ntar saya cari PDF yang lain dong. PDF dari Apple-nya Pak Reza tuh ini. Nah, ini ya contoh saya pakai swipe. Ini surat izin. Nah, ini aja dah undangan rapat. Oke, ini aja ya. Nah, saya simpan. Atau saya salah coding nih. Nanti saya bikin dulu kalau memang coding salah. Dia Word boleh ya, apa PDF boleh dong. PDF kan laporan akhir. Ntar kita tunggu PDF terakhir tuh. Nah, mau dong. Kalau misalnya PDF-nya nggak mau upload berarti formatnya beda teman-teman. Boleh dikompres dulu, kompres PDF boleh. Ya. Nanti kalau saya bikin dulu kalau PDF-nya ROM. Saya lupa sih, saya hapus. Nah, ini bisa nih. Nah, tadi itu kayak PDF-nya dari Apple, jadi dia maaf ya bukan dari Apple, tapi memang dari Apple dia nggak cocok. Nah ini PDF ya, jadi undangan rapat tuh. Nah ini bisa di download nanti. Jadi kalian juga punya backup untuk laporan PKL. Jadi kalau misalnya contoh, apa bukti Anda sudah PKL? Ini Pak laporan saya download. Nah, tuh undangan rapat, ya kan? Bukan undangan rapat, jadi contoh aja. Jadi kalau misalnya bentuknya PDF nanti kita tuh udah nggak nyimpen di Prodi. Jadi saya nggak pengen di Prodi itu nyimpen laporan PKL lagi, skripsi lagi gitu. Kami udah tinggal download teman-teman ya, tinggal baca. Nah tapi ingat, kami butuh lembar pengesahan gitu loh ya. Lembar pengesahannya harus ada tanda tangan yang lengkap gitu loh. Ada tanda tangan, nah tanda tangan begini nih, digital. Ini ada stempelnya ya. Jadi kalau nanti Mas Didi ngecek loh, ini belum lengkap nih, maka jangan harap Anda bisa dapat nilainya. Gitu. Nah setelah dosen ngasih nilai tadi ya teman-teman, dan kalian sudah ngupload laporan untuk bentuk PDF, saya ngapain Pak? Silahkan datangin Prodi. Ya, datangin Prodi. Nah, Prodi ngapain Pak? Nah, di sini saya sebagai Prodi ya. Dosen sudah selesai tugasnya ya, adik-adik ya. Tugas dosen sudah selesai. Bapak Ibu juga sudah selesai. Bapak Ibu kalau sudah selesai di sini, itu tugas Bapak Ibu sudah selesai, tinggal tanda tangan ya. Nah, saya sign in out dulu. Area lagi video selesai. 2 jam bikin video nilainya. Ya, soalnya harus bertahap sih, jadi ini bisa jadi nilai tambah juga buat kita ya. Nah, ini buat itu. Nah. Nanti kalau kalian masih bingung boleh tanya saya, tapi biasanya saya arahkan ke video juga sih. Ya, nonton videonya itu lengkap kok gitu. Kalau misalnya ada yang nggak kebahas itu yang mana gitu, saya bingung di situ. Yang mana yang nggak kalian yang nggak kebahas gitu. Dia nyangkut sih. Ntar ya, tunggu. Kok dari nggak jalan?
Oke, tunggu ya, bentar. Oke, nah saya login sebagai staff kalian. Jadi nanti pas kalian tahap akhir tuh, pada saat kalian mau ketemu dengan apa ya? Dengan fakultas ya untuk input nilai SIA. Kalian wajib mengumpulkan namanya lembar nilai, teman-teman. Nah, ini saya jelaskan buat kalian. Ya. Jadi di teknik, fakultas teknik ya, di fakultas teknik, bentar, saya login dulu. Saya login sebagai staff. Nah, yang bisa ngeprint itu cuma staff ya untuk nilainya. Jadi biar nanti satu pintu gitu. Ya, Pak saya sudah selesai Pak laporan PKL saya. Nanti dicek sama Mas Didi atau Mbak Desi ya. Nah, kalau kalian bertanya Pak, nanti yang saya dapat apa? Ini saya lihatkan contoh yang dari teknik. Teknik itu udah punya sistem teman-teman atau punya standar ya. Syarat dari teknik mana? Nah ini untuk PKL-nya ini ya teman-teman. Nah ini saya lihatkan nih. Nah ini kalian tuh wajib mengumpulkan pertama satu isian proses bimbingan. Nih bimbingan yang tadi saya bilang. Makanya saya bilang tuh saya tuh buatkan itu tuh biar semua tuh sistematis nanti di akhir gitu loh. Kelihatannya aduh Pak capek dari awal gitu. Aduh ribet banget pakai IT gitu. Ya. Tapi Anda orang IT teman-teman harus aware dengan IT, harus terbiasa. Nah, kalau yang mau manual gimana Pak? Ya saya nggak anjurin sih. Gitu. Kenapa? Karena nanti kalian nggak ada logbook nggak diisi gitu ya. Nah, di teknik itu wajib ngisi ini teman-teman ya Bapak Ibu juga ya. Nanti dimintakan tanda tangan ya di sini nih. Ya, pembimbingnya siapa ya. Contoh topik diskusinya ngapain nih perbaikan bla 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 ya kan. Ini kan PKL atau KKN nih ya kan. Seperti itu. Nah, ini bisa di-download di mana? Di Prodi. Nah, di Prodi itu bisa downloadkan. Jadi dua yang dikumpul ya, pembimbing ini, laporan bimbingan sama nilai. Nilai itu yang ini nih, form nilai, ya evaluasi ini. Nah, ini saya lihatkan. Nah, kalau kita mau kembali ke zaman manual ya nggak apa-apa sih, tapi jadi masalah kita udah punya sistem loh yang mengakomodir ini gitu. Ya. Ini bimbingan, ya ini bimbingan, nih untuk bimbingan. Yang ini untuk nilai. Nah, ini nilai tuh, ya kan, sama kan, yang seperti yang kita buat tuh, ya, sama ya, tuh. Ini kalau kalian isi manual ya bayangin aja ada ngetik manual di sini nama dari siapa putus, gitu, manual, ya. Nah, di sistem kita udah nggak gitu lagi ya, di Siplo tuh udah tersistem, makanya begitu Anda sudah selesai, enaknya si Prodi atau Anda itu udah nggak repot lagi gitu loh, ya. Caranya gimana Pak? Datang aja ke Prodi, ya kan, sini saya Prodi nih. Datang Anda kan ke Mas Didi atau Mbak Desi. Kenapa Dek? Anu Pak, saya sudah bimbingan PKL, saya sudah jilid laporan PKL-nya, ya kan? Saya sudah jilid Pak laporan PKL-nya, saya sudah siap ini Pak untuk mengumpulkan, gitu. Sudah siap mengumpulkan atau saya butuh nilai lah seperti itu, bahasa lembar penilaiannya. Nah, silakan datang ke Mas Didi ya. Nah, nanti dicek ke Mas Didi di sini atau ke Mbak Desi juga boleh. Lihat di bagian sini. Nah, saya tinggal gini teman-teman ya. Nanti paling ditanya NIM-mu berapa deh atau namamu siapa gitu. Ya, itu wajar ya karena untuk mengidentifikasi keperluan Anda itu yang mana. Nah, saya sebagai staff nih ya, anggap aja saya staff. Ini juga nanti kalau buat Mas Didi nonton ini ya di akhir nih. Nah, di sini ya. Di sini kita buat. Nah, lihat ya di sini. Nah, saya Galda ya, Galda. Nah, karena jumlah kalian banyak gitu ya. Jadi di sini bisa di searching by nama teman-teman ya. Nah, dapat kan? Ntar. Oh, saya taruh di bawah situ ya. Nah, yang penilaian tadi di mana? Di sini teman-teman ya, di pojok bawah sini nih. Pointer saya penilaian ini kita aja mau saya nih ya. Di bagian bawah sini. Nah, ini ya. Oh, sudah selesai. Oh, ada nilainya ya, 90,95. Oh, lulus. Alhamdulillah, selamat. Logbooknya ada, oh ada. Laporannya ada, oh saya cek ya laporanmu ya. Diklik, klik. Ya kan, diklik yang tadi PDF. Wah nggak ada lembar pengesahan, upload lagi. Gitu. Ya. Makanya lembar pengesahan itu wajib teman-teman ya, ada tanda tangan bu pembimbing kalian, bapak ibu pembimbing kalian, sama koordinator prodi sama stempel kalau nggak salah. Ya. Dan pakai watermark. Kalau untuk laporan fisik nggak usah pakai watermark. Ya, selangin lagi tuh nanti. Kalau masih bingung lagi ketemuin saya dah. Nah, terus yang dikumpulkan apa Pak?
Nah, yang dikumpulkan adalah di-downloadkan dulu sama Mas Didi ya. Yang bisa downloadkan Mas Didi itu kita pakai tanda tangan tidak digital ya, karena di Fakultas Teknik itu tidak pakai tanda tangan digital. Tapi kalau kita sudah ada tanda tangan digital, kalau di-download bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Ini contoh untuk tanda tangan digital, pakai barcode kita. Nah, cuma karena ada kebijakan di fakultas pakai tanda tangan basah ya, tanda tangan basah, maka kalian nyari lagi tanda tangan ya ke pembimbing. Ya, tinggal cari lagi gitu ya. Kenapa nggak sekalian Pak? Ya nanti kalian tahapannya emang gini seperti itu. Ya, ntar saya download dulu untuk laporannya nih. Nih ya. Jadi tadi form-form yang ini itu kita udah buat bentuknya PDF ya. Ya, tinggal di-downloadkan, datang aja ke Mas Didi atau Mbak Desi, sebutkan NIM-nya. Apabila Anda sudah ngupload laporan PKL dengan lembar pengesahannya, maka nanti akan di-downloadkan dan Anda minta tanda tangan lagi sama dosen pembimbing ya. Seperti itu. Nah, loading nih. Udah lama ya. Oh ya, saya lupa juga di sini tanda tangan tanda tangan pendamping lapangan sih sebagai bukti. Ya. Jadi nanti nilainya itu kalian minta tanda tangan lagi ke dosen pendamping lapangan. Nah, ini ya, lihat. Di sini di-download. Nah, sini sudah ada ya, teman-teman tuh. Bisa dilihat ya. Nah, ini Galda tadi nilainya udah masuk semua, ya kan? Nah, loading. Nah, enak kan? Tuh, udah jadi. Mirip kan dengan yang ini? Nah, mirip. Tuh, ngapain kita repot kan gitu. Jadi kita udah pakai sistem, teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada nilainya, udah diketikin lagi, rapi lagi, ya kan? Tuh. Enak kan? Oh, kerja di sini, PKL di sini, ya kan? Ini judul laporannya ini, gitu kan? Terus nilainya ini, nah tanda tangannya gini, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi karena di teknik harus tanda tangan basah, teman-teman, ini mohon maaf. Jadi kalian nanti diprintkan sama Didi, itu tidak pakai tanda tangan digital. Jadi gini. Nah, ya bentuknya gini, nggak apa-apa. Tinggal nanti begitu diprintkan sama Didi, kalian cari lagi ya. Yang dicari siapa Pak? Dosen pembimbing kalian sama DPL kalian atau yang di instansi. Ya. Makanya kalian baik-baik aja lah sama yang instansi kalian, jangan sampai menimbulkan masalah atau berkesan buruk pas lagi pergi gitu ya. Ya kan? Jangan sampai gitu ya. Makanya dijalin silaturahminya ya teman-teman ya. Gitu. Nah, nanti ini di print, minta ke Mas Didi ya. Bukan kalian yang ngeprint karena kalian nggak bisa ngeprint, nggak ada aksesnya. Nah, ini ya contoh. Jadi tanpa tanda tangan digital nggak apa-apa, nanti dimintakan aja tanda tangan basah. Ya. Nah, yang dimintakan tanda tangan yang mana Pak? Yang ini ya. Saya ulang lagi. Ya, ini sesuai dengan standar di teknik ya, teman-teman. Bukan saya ingin buat mempersulit ya, tapi itu sudah standar teknik dan itu juga dilakukan di semua fakultas kok. Nah, ini ya, dosen pembimbing sama pembimbing perusahaan. Ya. Nah, jadi kalian itu download di bagian sini. Nah, ya. Jadi diprintkan Mas Didi. Ini kalian minta tanda tangan dari Pak Putut, ya kan, yang pembimbingnya ya siapa, sama pembimbing lapangannya. Nah, di sini ada cek dokumen, ini barcode. Itu untuk bukti kalau misalnya ada yang ngecek nih, ya kan, di scan, ya kan, di scan sama orang, loh nilainya bener nggak sih, konsisten nggak sih? Nah, maka akan dicek sini bisa kelihatan nilai kalian. Gitu. Ya. Artinya kalau misalnya hilang atau ada nemu dokumen dan pengen di-download lagi, ada buktinya teman. Ya. Nah, ini nanti di print, kasihkan ke dosen pembimbing kalian ya, sama minta di lapangan tadi dosen lapangan. Satu lagi yang diminta lagi adalah bukti bimbingan. Nah, ini yang saya bilang tadi, pakai bimbingannya lewat chat. Ya. Nah, di sini saya kasih mempermudah lagi adalah Anda tinggal download gitu loh ya. Tinggal download, nggak usah ngetik lagi gitu loh. Ya. Nah, ini. Nah, loading. Ini minta tanda tangan sama dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing di kampus ya. Kan bimbingan di kampus. Ini standar ya teman-teman ya, mutu. Jadi biar kalian tuh ketemu dosen nggak sih, jangan sampai kalian tiba-tiba jilid aja gitu. Kalau kalian jilid langsung ya nggak boleh teman-teman ya, karena ada standar mutu yang harus ditentuin gitu. Nah, ini bimbingan kalian tuh. Wah, ntar loh, ini ya, apa ya, belum berubah ya. Saya lupa nih. Ntar saya baikin dulu kali ya. Itu ada tanda petiknya tuh. Jadi bentuknya rapi. Nih ya, nah di sini oke, saya baikin nggak apa, ini habis saya demo saya baikin ya. Nanti ini parafnya ini di sini ya teman-teman ya, kecil gini nggak apa-apa ya, parafnya nggak apa-apa. Nanti dosen tinggal centang-centang juga boleh.
seperti itu. Yang penting tanda tangan di bawah sini dosen pembimbing 1 atau 2-nya yang untuk ini ya. Seperti itu ya. Nanti ditandatanganin aja mungkin boleh, mungkin saya hilangin ditandatanganin ya, gitu aja, nggak usah tanda secara elektronik, nggak usah. Nah seperti itu. Ini saya belum perbaikin sih, tinggal gampang aja lah codingan nanti. Nanti kalau dia ada tanggalnya dia catat sini ya. Pak, kalau 9 April semua ya kan, tanggal di chat kita 9 April. Hari ini kan saya demokan 9 April tuh. Ya. Nah, seperti itu nanti ini ditandatangankan. 2 dokumen ini setelah selesai kemana Pak? Ke Mas Didi lagi ya. Ke Mas Didi lagi disimpan, diarsipin. Ya. Nanti dari arsip itu baru di akhir semester arsip-arsip kalian itu akan dikirimkan ke fakultas untuk diinputkan. Itu. Kayak 2 kali kerja ya Pak, lempar ke sini, minta tanda tangan, balik lagi ke prodi, ya kan? Ya emang gitu teman-teman ya. Rule bisnisnya tuh gitu loh. Ya. Jadi nggak seperti segampang itu gitu. Ya. Kenapa harus Pak? Kenapa harus saya yang tanda tangan Pak, nyarikan tanda tangan? Karena di sini nanti ada tanda tangan dari pembimbing perusahaan Anda gitu loh, ya, atau instansi Anda. Jadi kalian yang harus nyari lah, masa dosennya nyari atau staffnya, ya kan? Staff ngurusin banyak perusahaan habis waktunya, ya. Nah nanti setelah udah ditandatanganin, ini ditandatanganin, ya kan? Terus yang tadi penilaian juga ditandatanganin, ya, tandatanganin, ya. Ini tandatanganin, kumpulkan di prodi 2 lembar ini, kumpulkan aja, ya, nggak usah di fotokopi, kumpulkan aja. Kalau kalian butuh berkas boleh fotokopi. Habis itu udah kalian selesai. Ya, selesai. Selamat, PMPK udah selesai. Seperti itu. Ya. Nah, yang paling penting harus diperhatikan, saya ulangi lagi ya. Pertama, 1, staf bisa menolak Anda apabila laporan kalian di sini itu belum lengkap. Belum lengkapnya itu apa? Belum ada lembar pengesahan. Ya. Walaupun di sini kalian dibilang lulus ya, ini lulus ya. Ini kan lulus di aplikasi Siplo. Ya. Anda lulus di aplikasi Siplo, belum di SIA gitu loh. Karena aplikasi ini terpisah gitu ya. Jadi Anda pakai kertas ini nih di sini. Ya. Kertas ini dikirimkan yang laporan ini tuh ke fakultas gitu. Nah, nilai kalian nanti 90,95 baru diinputkan ke SIA gitu. Ya. Makanya memang agak ribet sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti Mas Didi tinggal ngecek, oh laporan udah lengkap. Udah, selesai Anda. PKL Anda berarti udah selesai, maka saya akan bisa lihat Galda, ini contoh ya, Galda, mahasiswa ini membuat judul ini, ya kan. Terus dia berlokasi di sini, PKL di sini, ya kan. Dosen pembimbingnya ini, ya kan. Nilainya ini, statusnya ini, ya kan. Surat bahasannya ini, transkrip nilainya ini, dan laporan ini, dan juga logbooknya di sini. Maka apabila ada visitasi atau akreditasi, kita punya nilai tawar yang tinggi, gitu, bahwa kita benar-benar melaksanakan mutu dengan baik. Seperti itu, ya. Lalu kalian bisa lihat di bagian menu di mahasiswa di sini, itu akan ada tombol centang kalian di situ, ya. Otomatis kecentang kalian, ya. Kan target kalian kan PKL mencentang-centang yang biru-biru tuh, yang hijau-hijau, yang bukti aktif tuh ya. Nah, nanti kalian cek di situ, kalian sudah dianggap lulus. Selamat ya. Itulah perjuangan PKL. Maka jangan nanti teman-teman ya. Jangan nantilah dekat semesteran aja lah, gitu. Jangan. Ya, kalian selesaikan seperti itu. Untuk KKN nanti ya videonya selanjutnya, saya agak pegel. Ya apa ya, puasa guys. Mungkin KKN akan saya buat video yang berbeda, terpisah. Nanti kan namanya di situ. Nah, targetnya kan saya gini ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan. Setelah PKKN selesai ya, nanti akan muncul centang di akun kalian. Intinya kalian kan targetnya saya udah bilang itu biru-birukan semua tuh. Ya. Wajib biru-birukan. Kalau nggak biru gimana Pak? Anda nggak bisa skripsi. Ya. Waduh, kok mana Pak nggak bisa skripsi? Ya nggak bisa, base system. Mirip seperti tadi loh ya. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain loh kalau nggak di upload 28 hari kerja, 30 hari kerja, ya kan. Nah, nanti warna biru di bagian PKL di sini. KKN di sini nanti ada laporan. Untuk KKN yang dibutuhkan cuma laporan namanya, laporan KKN itu dikumpulkan ke prodi. Ya. Nanti jangan sampai kalian nanti habis KKN udah gitu. Enggak, untuk KKN nanti saya jelaskan. Mungkin saya akan minta nanti dari sosialisasi kali ya. KKN nanti diupload ke Siplo itu ke Mbak Desi ya. Kalau PKL kayaknya ke Mas Didi, kalau untuk KKN bisa ke Mbak Desi. Ya. Seperti itu. Karena memang job desk-nya beda-beda teman-teman. Jangan sampai campur-campur nanti ke Mbak Desi. Mbak Desi kebanyakan gitu. Enggak, tapi saya pengen kalian tuh nanti tahu job desk-nya kemana. Ya.
Nah, contoh ya, saya cari Galda tadi ya, Galda. Ya, ini di biru-biru ini ya teman-teman ya, Galda. Nah, lihat Galda nih, wih birunya udah banyak nih. Ya, ini udah dapat, penelitian dapat, pengabdian sudah dapat, PKL dapat 90,95 sudah. Nah, nanti tinggal skripsi. Nah, selesai dia. Ya, itu contoh. Ya, begitu biru, Anda telah membirukan SI guys. SI itu kita buat warnanya biru. Ya, tuh ya. Oh, jadi harus biru semua Pak. Iya, nanti ini belum ada sistem ya. Jadi sistem ini mau saya buatkan untuk skripsi kalian berbentuk sistem. Mirip seperti PKL tadi, mungkin bimbingannya online gitu. Ya. Jadi ingat, saya ulang lagi. Jadi kan lengkapin berkasnya nanti yang dikumpulkan berbentuk PDF seperti ini ya. Kumpulkan ke mana? Ke Prodi. Downloadnya di Prodi ya, teman-teman. Jangan bingung-bingung ya. Gitu. Ya. Dan Bapak Ibu dosen mungkin bisa diarahkan juga ya mahasiswanya seperti itu. Ya. Atau suruh lihat videonya ini deh, gitu. Suruh nyermatin deh kalimat saya seperti apa. Ya. Oke teman-teman, untuk PKL itu ya. Jadi ini udah selesai. Nanti akan di sini muncul yang sudah lulus tuh. Nah, lulus 1. Kan enak kelihatan. Wih, lulus sih 1. Nah, IPK sekian. Ya, nanti lama-lama akan lulus pada waktunya semuanya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, seperti ini kan masih jarang nih. Nah, nanti lama-lama kan kalau kita cek di sini kan Baun nunggu. Cek deh yang lulus. Nah, muncul wih Galda 90. Nah, nanti PKL ini itu bisa dilihat oleh siapa? Oleh admin, oleh dosen. Dan kalian juga bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, dari sini bisa. Nah, laporannya lengkap, buktinya lengkap, bukti chatnya ada, nilainya ada gitu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti bingung-bingung sendiri. Intinya tahap terakhirnya adalah kalian wajib mengumpulkan berkas ya. Berkas tadi ditandatangankan oleh pembimbing sama pendamping lapangan baru selesai. Karena nilai ini bukan berarti pas sudah selesai dapat nilai ini semua baru sudah, enggak. Karena kita ada tahap administrasi teman-teman ya. Untuk di SI udah selesai, tapi Anda harus ngurus administrasi di fakultas gitu ya. Dan itu harus download dulu. Oke ya, aduh panjang banget nih. Untuk yang KKN itu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like and subscribe ya video saya. Mungkin kalian ya bantu-bantu saya juga lah. Saya nggak tahu sih, yang penting kalau banyak kan enak tuh. Nanti rencana saya mau buat video coding atau seperti apa. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dosen, silahkan juga nanti ditonton video ini ya sama staff juga biar tahu. Inilah proses PKL di Prodi SI, semoga membantu ya, karena memang standar seperti itu. Jadi kita juga mempermudah kita semuanya. Jadi kita tuh udah paperless ya, mempermudah tadi. Gitu dulu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti ketemu saya. Yang penting yang harus dilengkapin adalah kita harus membuat laporan sesuai dengan template ya, templatenya yang ini ya. Ini sudah disediakan oleh Prodi ya teman-teman Bapak Ibu, jadi tinggal dipakai aja, tinggal diganti. Ini gampang banget loh, bahkan untuk di sini sudah pakai heading teman-teman ya, sudah saya pakai heading, jadi kalian sudah tinggal pakai. Nah, jangan sampai nggak ngerti lagi cara menggunakan heading. Nanti kita bikin nih kegiatan sosialisasi ngoding Word gitu ya. Nih, tinggal diupdate halaman ngikut ya. Ya, ngoding Word kita kalau masih bingung tentang heading ya. Oke, itu dulu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Bagi menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.